Shalom, bertemu di renungan hari ini, puji Tuhan, kesempatan yang baru kita bisa melakukan renungan hari ini. Biarlah setiap apapun yang kita baca hari ini benar-benar masuk dalam hati kita ya, dapat benar-benar menjadi penerang dalam kita mengambil keputusan, dalam kita menjalani hidup kita ke depannya, dalam kita mengajar atau saling menasehati ya orang-orang di sekitar kita yang Tuhan titipkan di hidup kita. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita saling mendukung. Amin ya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan merenungkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 15. Judul perikopnya tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Atau di sini dikasih keterangan anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, ia mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Puji Tuhan. Kita saat membaca ini, kita langsung bisa membayangkan ya, Stefanus, salah satu rasul Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika ada orang-orang yang berdebat dengan Stefanus, di sini dikatakan jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, di mana Libertini itu anggota jemaatnya orang-orang dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, dan mereka tidak bisa mengalahkan hikmat yang ada di Stefanus.
Di sini dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dan saat mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus ya, saat mereka berdiskusi atau adu argumen, mereka kemudian menyebarkan hoaks yang dimana kita tahu akhir kisah Stefanus yang nanti akan kita baca ya. Kan kita tahu ya akhir Stefanus nanti akan dibunuh. Di sini cerita mengenai Stefanus ditulis di beberapa perikop. Kita tahu orang yang diurapi Tuhan Yesus ini salah satu rasul yang mendapatkan urapan Roh Kudus menjadi korban hoaks. Ada orang-orang yang mengadu domba. Di sini dikatakan jemaat Libertini yang berasal dari Kirene dan Alexandria. Bersama mereka tidak hanya anggota jemaat Libertini saja, tapi ada orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Ini benar-benar mengajarkan kita, menguatkan kita. 2000 tahun yang lalu saja sudah terjadi hoaks. Kita tahu semakin bertambahnya zaman, manusia semakin bermacam-macam. Karena mereka apa? Karena mereka mendapatkan lingkungan yang keras, di mana mereka sering mendapatkan hoaks juga, atau mereka sering diadu domba. Jadi ketika mereka mendapati keinginan mereka atau tujuan mereka tidak mereka capai, mereka juga akan melakukan cara-cara seperti di lingkungannya. Seperti ini, mengadu domba, membuat berita hoaks. Itu tidak terjadi di zaman ini saja, tapi 2000 tahun yang lalu. Bayangkan rentang waktu 2000 tahun yang lalu sudah ada orang-orang semacam itu. Untuk mencapai tujuan mereka menyebarkan hoaks, adu domba. Bahkan di sini dikatakan, saat mereka memandang Stefanus di ayat 15 ya, Mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan saat mereka melihat kejadian itu, mereka pun tetap berkeras hati membunuh Stefanus. Kita bayangkan ya kekerasan hati mereka. Saat mereka melihat bukti-bukti bahwa Stefanus disertai Roh Kudus, padahal mereka baru saja membunuh ya Tuhan Yesus dan kemudian pengikutnya. Karena mereka melihat Stefanus berhikmat, mereka tidak bisa mengalahkan saat berdiskusi, dibunuh oleh mereka. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Di sini dikatakan ya di ayat 6. Di ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu dikatakan bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka memberikan pertanyaan kepada Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi di sini dikatakan mereka itu tidak bisa mengalahkan Stefanus, tidak bisa mengalahkan hikmat dari Stefanus dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang. Ini yang akhirnya mereka lakukan. Ketika tidak bisa mengalahkan Stefanus, mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Itu yang mereka lakukan. Mereka mengadakan suatu gerakan
di antara orang banyak serta tua-tua, dan di sini dikatakan ahli-ahli Taurat, lagi-lagi mereka ahli-ahli Taurat yang dahulu juga menghasut, memfitnah Tuhan Yesus, yang menyebabkan Tuhan Yesus harus disalib. Dan mereka melakukan ini juga kepada Stefanus. Mereka menyergap Stefanus, dikatakan sini menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Itu yang mereka lakukan. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Mereka memberikan orang-orang di pengadilan, orang-orang yang bersaksi palsu. Orang ini terus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Itu yang dikatakan saksi-saksi palsu tersebut. Dan ini dikatakan juga, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Itu yang dikatakan mereka. Bahwa Stefanus mengatakan bahwa Yesus nantinya bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dan suatu mujizat terjadi di depan mata mereka. Tapi ternyata mujizat ini tidak bisa melembutkan hati mereka. Ini ya, ditulis di ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Itu yang dialami Stefanus saat jemaat Libertini, yaitu orang-orang Yahudi yang berasal dari daerah Kirene dan Alexandria, serta ada orang dari Asia dan ada yang lainnya ya, Kilikia ya tadi. Di situ dikatakan orang-orang ini tidak bisa mengalahkan Stefanus saat bersoal jawab. Mereka membuat hoak, menghasut orang-orang saat mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus. Di situ dikatakan mereka tidak bisa mengalahkan hikmat dari Stefanus dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Kemudian mereka menghasut orang-orang, termasuk ahli-ahli Taurat mereka hasut. Kemudian Stefanus mereka sergap ya, diseret, dibawa ke pengadilan. Kemudian dihadirkanlah oleh mereka saksi-saksi palsu yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat bahwa Yesus dari Nazaret akan merubuhkan bait Allah dan merubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada mereka. Dan mujizat terjadi di depan mata mereka. Ketika mereka memandang Stefanus, mereka melihat wajah Stefanus bersinar seperti malaikat. Itu yang terjadi saat itu. Banyak hal terjadi saat itu, padahal Stefanus melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa yang mereka alami itu seperti halnya Tuhan Yesus, mereka akan mengalami penderitaan. Seperti kita lihat kemarin ya, rasul-rasul yang lain juga dimasukkan ke penjara, kemudian nasihat Gamaliel didengarkan oleh mahkamah agama. Karena orang-orang yang tidak berasal dari Allah pasti hilang, lenyap, bakal mati. Tapi apabila dia berasal dari Allah, kita berarti melawan Allah. Dan nasihat itu didengarkan. Berbeda saat dengan Stefanus ini. Dan ketika mereka memandang Stefanus sama seperti muka seorang malaikat, dikatakan di sini.
mereka tetap membunuh Stefanus nantinya. Ini benar-benar menguatkan kita. Saat kita menyebarkan Injil ya, apapun bisa terjadi. Apapun bisa dilakukan manusia. Ini yang dialami oleh Stefanus, rasul dari Tuhan Yesus yang benar-benar diurapi Roh Kudus. Bahkan banyak orang pun disebutkan jemaat Libertini, dan ada yang jemaat dari lainnya juga, Kilikia dari Asia. Saat berdebat dengan Stefanus, mereka tidak bisa mengalahkan. Roh yang di dalam diri Stefanus benar-benar membuat Stefanus berbicara sampai tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang tersebut. Dan orang-orang ini menghasut, iri hati, balik lagi kedengkian yang membuat orang-orang ini melakukan kesalahan yang sama. Mengajarkan kita sebagai murid Tuhan Yesus, apapun bisa terjadi. Maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberi hikmat. Bahkan Stefanus pun yang diurapi Tuhan di mata mereka sendiri. Mereka melihat wajah Stefanus seperti muka malaikat, tapi mereka nanti akhirnya akan membunuhnya juga. Itulah manusia. Itulah manusia. Jadi ini benar-benar mengajarkan kita. Kita mau jadi kelompok yang mana? Jadi kelompok orang-orang Libertini ini, atau imam-imam besar, atau ahli-ahli Taurat tersebut yang karena iri dengki tidak bisa mengalahkan saat berdebat, tidak bisa mengalahkan hikmat dari Stefanus. Kalau dulu Tuhan Yesus tidak bisa mereka kalahkan, akhirnya mereka membuat berita hoak, menghasut, membunuh. Kita jadi kelompok yang mana? Yang terpenting itu kita. Kita kalau mau jadi berkat, kita harus memilih mau berada di kelompok mana. Kelompoknya Tuhan Yesus yang benar-benar melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, atau kelompok yang sifatnya sejenis ahli-ahli Taurat ini, imam-imam besar ini, yang iri dengki, menguasai pikiran mereka, sehingga saat mereka melihat seseorang yang begitu berhikmat, mereka tetap mereka-rekakan yang jahat. Keputusan ada di diri kita. Amin ya. Mengajarkan kita untuk memilih ada di kelompok mana. Kelompok yang dikuasai Roh Kudus atau dikuasai pikiran iblis. Itu yang akan menentukan nanti tempat kita. Itu yang terpenting. Amin ya. Kiranya menguatkan kita. Kiranya mengajarkan kita, biarlah kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sebarkan Injil ini, kita sebarkan berita sukacita ini. Jalan ke surga benar-benar nyata, benar-benar ada melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.